Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video pembelajaran tentang sejarah surveillance. Sebelum masuk ke pembahasan, penting terlebih dahulu untuk mengetahui pengertian dari surveillance. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Sekarang kita akan membahas sejarah surveillance di dunia. Pada abad ke-14 dan 15, sekitar tahun 1348, di Eropa terjadi epidemi atau wabah penyakit pneumonia karena pes atau pneumonia plague dan dikenal dengan istilah Black Death. Akibat wabah tersebut, Republik Venesia mengangkat pengawas kesehatan yang bertugas untuk mendeteksi dan menolak kapal-kapal yang memiliki penumpang terinfeksi penyakit pes sebelum memasuki negara tersebut. Deteksi penyakit ini merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai kegiatan surveillance yang dilakukan secara primitif oleh suatu negara di benua Eropa untuk pertama kalinya. Tindakan yang bersejarah berikutnya adalah dimulainya melakukan penahanan selama 40 hari bagi pendatang yang berasal dari daerah dengan epidemi pes selama 40 hari di Marseilles pada tahun 1377 dan Venesia pada tahun 1403. Tindakan ini kemudian dikenal sebagai tindakan karantina yang pertama kali dilakukan oleh penderita dan diduga menjadi penyebar penyakit menular, yaitu penderita pes. Pada abad ke-16, pencatatan kematian mulai dilakukan di beberapa kota besar di negara Eropa sejak abad ke-16 yang lalu. Undang-undang tentang kematian di London atau yang dikenal dengan London Bills of Mortality dipersiapkan pada tahun 1532 oleh seseorang yang sampai saat ini tidak diketahui namanya. Namun, pada bidang kesehatan masyarakat, beberapa abad kemudian, manfaat secara ilmiah hasil pencatatan tersebut diperkenalkan oleh John Graun. Kemudian, pada abad ke-17, pencatatan kematian dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan apabila ada wabah pes, kemudian mulai diterbitkan. Para sekretaris paroki atau parish clerks di ibu kota London mulai mencatat dan melaporkan setiap minggunya tentang orang-orang yang dikubur dan penyebab kematiannya pada The Hall of Parish Clerks Company. Kemudian sekretaris Hall kemudian disusun laporan statistik kematian di London dan digabungkan dengan beberapa paroki, serta diinterpretasikan bagaimana keadaan penyebab wabah pes di kota London. Laporan ini kemudian diterbitkan secara mingguan kepada yang memerlukan dan disebut dengan Bill Mortality. Tindakan yang sesuai tersebut dapat diambil secara konkret sehingga dapat dikenali sebagai surveillance. Bahkan sampai saat ini, prinsipnya masih relevan mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan, diolah dan diinterpretasi, kemudian disebarluaskan hasilnya, sehingga dapat dipakai untuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Laporan mingguan secara ilmiah disusun pertama kali oleh John Graun pada tahun 1662. Laporan ini memuat informasi tentang jumlah penduduk London dan jumlah orang yang meninggal karena sebab tertentu. Dengan demikian, John Graun adalah orang yang pertama kali mempelajari konsep jumlah dan pola penyakit secara epidemiologis, yang menerbitkan buku yang berjudul Natural and Political Observation on the Bills of Mortality. Pada abad ke-18, pada tahun 1776, Johann Peter Frank melaksanakan tindakan surveillance dengan mengangkat polisi kesehatan di Jerman. Tugasnya berkaitan dengan pengawasan kesehatan anak di sekolah, pencegahan kecelakaan, pengawasan kesehatan ibu dan anak, pemeliharaan sanitasi air dan limbah. Frank menyusun buku yang menjanjikan secara jelas dan rinci tentang kebijaksanaannya tentang kesehatan yang mempunyai dampak pada negara-negara sekitarnya seperti Hongaria, Italia, Denmark, dan Rusia. Dalam abad yang sama, surveillance dasar ini dilaksanakan di beberapa koloni Amerika. Pada tahun 1741, negara bagian Rhode Island mengeluarkan peraturan bahwa pegawai restoran wajib melaporkan penyakit menular yang diderita oleh rekan-rekannya. 2 tahun kemudian, negara bagian ini menyetujui keharusan lapor bagi penderita cacar, demam kuning, dan kolera.
Pada abad ke-19, William Farr dikenal sebagai penemu konsep surveillance secara modern. Sebagai Superintendent of Statistical Department of the General Register Office di Inggris Raya dari tahun 1839 sampai 1879. Farr bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi statistik vital serta menyebarluaskan hasilnya dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Farr tidak hanya berhenti untuk mempublikasikan angka-angka statistik secara rutin, tetapi menulis beberapa laporan dalam jurnal kedokteran dan memanfaatkan media massa untuk menyebarluaskan informasinya. Pada abad yang sama, tindakan Farr diikuti dan diperluas oleh Edwin Chadwick yang meneliti hubungan antara kondisi lingkungan dan penyakit. Louis Renfrew Shaddock juga mempublikasikan hubungan antara kematian bayi, anak, dan ibu dengan kondisi lingkungan di Amerika Serikat. Kebutuhan akan data menyebabkan kematian yang lebih akurat, sehingga mendorong pemerintah Inggris untuk membentuk kantor pencatatan umum pada tahun 1836, dan pada tahun berikutnya diberlakukan pencatatan dan pemberian sertifikat kematian. Kemudian diusulkan agar disusun nomenklatur internasional nama-nama penyakit dan penyebab kematian, mencakup jenis kelamin, umur, kondisi daerah, dan faktor-faktor demografis lainnya. Daftar internasional tentang nama-nama penyakit penyebab kematian diperkenalkan pada tahun 1893. Oleh karena itu, William Farr dikenal sebagai bapak pendiri konsep surveillance secara modern. Meningkatnya pemakaian konsep surveillance untuk pendekatan epidemi dan pencegahan penyakit infeksi mulai dikenal pada abad ke-20. Pada tahun 1889, Inggris Raya mulai mengeluarkan peraturan wajib lapor bagi penyakit-penyakit infeksi. Pelaksanaan wajib lapor penyakit demam kuning, pes, dan cacar mulai diberlakukan pada tahun 1878 di Amerika, dan baru sejak tahun 1925, semua negara bagian harus melaporkan penyakit tersebut kepada petugas kesehatan masyarakat setiap minggu. Pada saat ini, jenis-jenis penyakit yang harus dilaporkan di USA semakin bertambah banyak, termasuk HIV dan AIDS positif. Perkembangan secara ringkas pada abad ke-20 disajikan pada tabel berikut. Sekarang kita akan membahas sejarah surveillance di Indonesia. Terjadinya wabah penyakit dalam catatan Indonesia sudah ada sejak lama. Sebuah naskah lontar yang bertuliskan aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno dari tahun 1462 Saka atau pada tahun 1540 menjadi sumber tertua di Indonesia yang mengisahkan terjadinya wabah penyakit. Dalam buku yang ditulis oleh Anthony Reid menyebutkan bahwa sumber sejarah Portugis dan Spanyol, penyakit cacar menjadi penyakit yang paling menakutkan di Asia Tenggara karena banyak menelan korban jiwa. Wabah penyakit ini juga terjadi di Indonesia pada tahun 1558 yang melanda wilayah Maluku, dan ada beberapa juga penyakit yang pernah melanda di Indonesia, di antaranya adalah pada tahun 1622 sampai 1623 terjadi penyakit dada yang membunuh sepertiga penduduk Banten dan 2/3 penduduk Jawa Tengah. Lalu pada tahun 1636 terjadi epidemi di Makassar yang berlangsung selama 40 hari dan merenggut 60.000 korban jiwa. Lalu pada tahun 1643 sampai 1644 terjadi wabah penyakit di Jawa dan disebutkan terdapat beratus-ratus korban jiwa setiap hari. Lalu pada tahun 1657 terjadi wabah di Maluku berupa epidemik demam gila dan eras. Lalu terjadi lagi pada tahun 1665 terjadi wabah penyakit di Sumatera, Jawa, Bali, dan Makassar, dan disebutkan bahwa korban terbesar ada di Makassar. Mengutip buku sejarah pemberantasan penyakit di Indonesia, cacar pertama kali menjangkit Batavia pada tahun 1644. Penyakit tersebut masuk ke Batavia lalu menyebar ke seantero Jawa. Lalu pada buku yang berjudul Jakarta Batavia, esai sosiokultural menyebutkan bahwa malaria mewabah di Batavia sejak tahun 1733 hingga tahun 1900-an. Malaria masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Selanjutnya, penyakit pes yang disebabkan oleh Ticosinum silaceopsis dijelaskannya juga pernah mewabah di Jawa. Melansir dari kebudayaan.kemedikbud.co.id, penyakit pes adalah penyakit kuno dalam sejarah peradaban manusia. Sampai tahun 1952,
pes telah menyerang kurang lebih dari 240.000 orang di Pulau Jawa. Layanan Kesehatan Masyarakat (BGD) pada pemerintah kolonial mengumpulkan data pandemi dari tahun 1918 sampai 1919 di Hindia Belanda dalam laporannya. Badan ini mulai melakukan pencatatan pada tahun 1912 sebagai upaya untuk menganalisis tingkat kematian dan ancaman penyakit menular di Jawa. Data-data ini dicatat dalam daftar desa dan kelurahan. Pada bulan November tahun 1918, dampak pandemi itu sangat parah sehingga BGD melakukan penelitian pandemi flu. Pada tahun 1919, BGD menugaskan sebuah komite untuk mempelajari pandemi. Salah satu anggotanya adalah Mas Sarjito, yang kemudian kita kenal sebagai Profesor Dr. Sarjito, pendiri Palang Merah Indonesia. Komite itu melakukan survei atas 83 praktisi medis di seluruh wilayah Indonesia saat itu. Mereka juga mengumpulkan dan menganalisis data kematian terdaftar yang dilaporkan tiap kecamatan. Kemudian, BGD menerbitkan temuan komite pada tahun 1920. Pada abad ke-21 sampai saat ini, Indonesia masih melakukan kegiatan surveillance. Meskipun hasilnya jauh dari yang diharapkan, pada tahun 2013 terbit SK Menteri yang memperkuat pelaksanaan kegiatan surveillance di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2003, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1111/Menkes/SK/8/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan. Dengan tujuan surveillance mendukung tersedianya informasi pengambilan keputusan yang meliputi A. Sistem surveillance terpadu atau SST. B. Surveillance sentinel puskesmas. C. Surveillance AFP. D. Surveillance tetanus neonatum. E. Surveillance campak. F. Surveillance HIV/AIDS. G. Surveillance KLB, penyakit dan bencana. Lalu dikembangkan menjadi beberapa subsistem surveillance epidemiologi kesehatan yang terdiri dari A. Surveillance epidemiologi penyakit menular. B. Surveillance epidemiologi penyakit tidak menular. C. Surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku. D. Surveillance epidemiologi masalah kesehatan. E. Surveillance epidemiologi kesehatan mata. Sekian video pembelajaran tentang sejarah surveillance dari kami. Jangan lupa like dan share video kami di seluruh media sosial milik Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.